Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Fatimah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sore ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang puasa Ramadan. Jadi sebagai bekal nanti kita memasuki bulan Ramadan. Secara umum puasa yang wajib itu ada 3 ya. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nadar, yang ketiga puasa kafarat. Yang pertama puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Yang kedua puasa nadar. Jadi kalau ada hajat apa tercapai, dia berjanji akan puasa misalnya, itu nadar. Ya, janji kepada Allah untuk berpuasa itu nadar, hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, yang ketiga puasa kafarat. Kafarat itu denda. Kayak ada orang melanggar sumpah, itu kalau dirujuk pada surah Al-Maidah ayat 89, itu diantara dendanya adalah puasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut. Orang yang melanggar ihram, kafarat itu denda. Ya, kifarat atau kafarat boleh, denda artinya. Kayak orang yang melanggar ihram itu dendanya bertingkat. Kalau sanggup nyembelih kambing, kalau enggak sanggup sedekah 3 sok. 3 sok itu 3 kali zakatul fitri itu. Atau terakhir kalau enggak punya duit, puasa 3 hari. Nah, misalnya gitu. Itu puasa denda itu wajib hukumnya. Nah, terus kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan kalau dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 183 yang ibu-ibu insyaallah semuanya hafal itu, karena sering disampaikan.
yaitu a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Hei orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kalian as-syiyam. As-syiyam itu dari kata soma yasumu sauman. Bentuk jamaknya syiyam. Artinya al-imsak. Jadi secara bahasa puasa itu artinya imsakun. Apa imsak itu? Menahan diri. Nah, bukan waktu imsak yang dimaksud oleh di kita itu ya. Kalau di kita kan ada waktu imsak biasanya 10 menit sebelum subuh. Itu kita masih boleh makan minum, itu masih boleh. Cuman itu udah mulai peringatan, cepetan gitu maksudnya. Nah pokoknya disegerakan lah itu. Nah singkat kata singkat cerita, imsak yang dimaksud adalah menahan diri. Karena memang puasa ini melatih kita untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Jadi saya ulang, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Izin minum dulu nih. Alhamdulillah. Jadi saya ulang, puasa ini melatih kita untuk bisa menahan diri. Karena memang puasa ini melatih kita untuk bersabar. Agar nanti ke depannya kita menjadi manusia-manusia yang lebih bisa mengendalikan diri. Karena manusia itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, dia bisa kehilangan substansi kemanusiaannya. Makanya kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Nah tadi, mengendalikan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Khusus untuk bulan Ramadan atau puasa wajib ya, niatnya harus sebelum subuh, harus. Saya ulang ya, khusus untuk puasa Ramadan atau puasa wajib, tadi ada yang puasa wajib yang lain itu niatnya harus sebelum subuh. Kalau sampai subuh kok belum niat dan baru niat setelah subuh, kalau untuk puasa sunnah sah, tapi kalau untuk puasa wajib tidak sah. Kalau bahasanya Nabi, Okamaqal, barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya untuk puasa wajib ya, maka la syiyamalah kata Nabi, tidak ada puasa baginya, alias tidak sah puasanya. Solusinya, takut-takut kalau kita lupa. Nah, dalam madhab Maliki dan pendapat sebagian ulama madhab Syafi'i juga, ada pendapat yang saya pernah tahu, pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, itu di awal Ramadan nanti kita niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi nanti tetap tiap malam niat, tetap dalam hati tetap niat, tapi andaikan ada lupa-lupanya itu tetap sah karena sudah niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah itu caranya gitu. Itu dalam madhab Maliki yang saya tahu, termasuk pendapat yang saya tahu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diantaranya. Itu seperti itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Madhab Maliki, atau dalam pendapat di antara pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena kalau kata Ibnu Hajar, puasa Ramadan itu puasa paket itu. Jadi niatnya boleh di awal. Ustadz, kalau kita menstruasi, bagi yang masih menstruasi ya, gak apa-apa, niat aja puasa sebulan penuh kecuali yang mens gitu aja, niatnya gitu. Niat puasa Ramadan sebulan penuh kecuali yang mens gitu aja. Nah berarti nanti kalau versi hisab tanggal 17 Februari malamnya itu sudah niat. Kalau yang versi hisab. Kalau versi ru'yah kemungkinan ya itu 18 malamnya.
Jadi kalau kemungkinan kalau ru'ya kan sudah ditentukan, kalau hisab sudah ditentukan ya. Teman-teman yang menggunakan hisab sudah menentukan 1 Ramadan tanggal 18. Berarti 17 itu sudah mulai tarawih, itu sudah mulai niat. Tapi kalau untuk yang ru'ya tetap nunggu hasil ru'ya, tapi kalau lihat dari ketinggian hilal dan imkanur ru'ya kemungkinan itu tanggal 19 Ramadannya. Jadi kemungkinan beda awal Ramadannya. Mudah-mudahan Idul Fitrinya sih bareng, mudah-mudahan. Kemungkinan ya, ini kemungkinan. Ya, kemungkinan. Karena kalau untuk ru'ya itu kan ada istilah imkanur ru'ya. Jadi ketinggian hilal yang terlalu rendah itu kan tidak mungkin bisa dilihat. Kemungkinan. Jadi kemungkinan nanti puasa beda kemungkinan, yaitu yang 1 18, yang 1 19. Jadi 17 malam mulai tarawih yang pertama. Kalau yang versi yang ru'yah sepertinya nanti tanggal 18-nya itu kemungkinannya ya. Kita nggak usah bingung karena yang salah yang berantem itu aja. Nanti masing-masing dan hujahnya sendiri-sendiri. Itu satu. Nah, itu niat puasa. Jadi dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Oh iya, saya belum nyebut sahibul hajatnya siapa hari ini? Ibu Aning sama Ibu. Oke, semoga Allah berkahi semuanya. Amin Allah. Beserta keluarga. Amin Allahumma amin insyaallah. Oh, jadinya saksi rapot tadi itu memang sahibul hajat itu. Bu Eti tadi. Bu Eti saksi rapot. Oh, ngambil galon. Nggih, Bun. Itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan puasa tadi. Nah, menariknya adalah la'allakum tattaqun itu. Di ayat itu dipuncai dengan perkataan semoga atau agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang itu kalau puasa Ramadannya benar, itu harusnya 1 Syawal dia diwisuda sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin harusnya. Jadi ibarat Ramadan itu kawah candra di muka atau madrasah takwa, maka 1 Syawal itu rapat senat terbukanya itu. Nah, itu wisudawan Ramadan di wisuda gelar terbaiknya itu adalah muttaqin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Pertanyaannya gini sekarang pertanyaannya. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Bagaimana caranya supaya kita ini ibadah kita selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita nanti pada 1 Syawal itu diwisuda oleh Allah sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya amal kita diterima oleh Allah dan kita meraih gelar muttaqin itu. Secara prinsip dulu Bu ya. Secara prinsip ada 2 hal yang harus kita perhatikan kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Saya ulang Bu ya, ada 2 hal secara prinsip dulu ya yang harus kita lakukan kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Apa itu? Yang pertama harus ikhlas. Yang pertama. Yang kedua harus benar. Itu 2 itu. Saya ulang Bu ya, kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, wabil khusus selama bulan Ramadan ya, itu yang pertama harus apa? Ikhlas. Yang kedua harus benar. Itu yang kedua. Nah, sekarang dasarnya apa Ustadz kok 2 itu? Para ulama merujuk kepada penjelasan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk, surah Tabarak, surah ke-67 ayat 2 itu, Bu. Di situ ada ayat yang berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah ke-67 ayatnya ayat 2. Surah ke-67 ayat 2. Kata Allah, Allah itu yang menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat itu, kata beliau paling bagusnya amal, ini amal yang diterima maksudnya, itu disebabkan 2 hal. Pertama karena ikhlasnya, yang kedua karena benarnya. Jadi kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah,
Merujuk pada penjelasan Ibnu Abbas ini Bu, berarti syaratnya apa Bu? Harus ikhlas. Yang kedua harus benar. Itu kata kuncinya dua itu. Ikhlas itu apa ikhlas itu? Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun. Artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yang pertama yang dimurnikan adalah akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya. Apa saja hal yang dapat merusak tauhid kita, keimanan kita? Di antaranya ya, monggo. Di antaranya adalah syirik. Yang kedua riddah, murtad, keluar dari Islam. Monggo. Yang ketiga kufur akan ayat-ayat Allah. Monggo. Yang pertama syirik. Yang kedua murtad. Yang ketiga kufur akan ayat-ayat Allah. Bu, kalau akidah kita, tauhid kita, iman kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya ya, maka kalau nggak tobat sampai matinya ya, kita bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Alih-alih diterima, kebaikan kita nilainya 0 di sisi Allah kalau nggak tobat ya. Dalilnya ini antara lain saja dalilnya. Al-Kahfi ayat 105 itu. Ibu baca terjemahan coba. Di situ ada ayat yang mengatakan fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surah Al-Kahfi ayat 105. Coba baca terjemahannya Bu. Silakan yang mau baca. Ya, monggo siapa yang mau baca? Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka. Ya, terus. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya, kalau sampai dia kufur akan ayat-ayat Allah, ditambah lagi tidak beriman, mengingkari pada keyakinan akan hari kiamat dan seterusnya. Kalau nggak tobat loh ya, itu hapus semua kebaikan, sia-sia atau hapus semua kebaikan mereka. Bahkan kalau dia nggak tobat menghadap kepada Allah, dia dengan 0 kebaikan. Buktinya apa kok 0 kebaikan? Nggak ditimbang itu. Ditimbang amalnya kalau ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan buat apa ditimbang? Nggak ditimbang alias langsung masuk neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Ya, itu kalau kita baca surah Al-Kahfi ayat 105. Coba Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82. Surah ke-6 ayat 80. Ayat 80. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Bukan itu juga. Bukan. Yang 88, maaf saya salah. Tetap Al-An'am sama tapi ayat 88 ya, maaf saya salah tadi. Ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Silakan. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan mereka. Kalau nggak tobat. Tapi kalau bertobat, nggak usah khawatir, diampuni oleh Allah. Bahkan pahala yang hilang Allah akan kembalikan. Mana dalilnya Ustadz? Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Ayat 68, 69, 70. Itu di ayat 68 itu tentang 3 perbuatan dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertobat, Allah ancam dengan kehinaan. Ayat 69-nya. Kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah
keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan itu apa? Dosa diganti dengan pahala. Dosa diganti dengan ampunan. Kalau kata Imam Syafi'i, bahkan pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik, asal dia mau bertaubat. Loh Ustaz, itu di surah An-Nisa ayat 48 dan 116 katanya perbuatan syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Iya, tidak diampuni kalau sampai matinya nggak tobat. Kalau masih hidup tobat diampuni oleh Allah. Makanya mumpung kita masih hidup, kita sepatutnya segera bertobat. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Pokoknya jangan sampai akidah kita terkotori oleh hal-hal yang dapat merusak tauhid kita. Karena konsekuensinya bisa nol kebaikan kita. Alih-alih kita dapat gelar muttaqin, pahala aja nggak dapat. Makanya jaga akidah kita, iman kita, tauhid kita jangan sampai terkotori oleh syirik, murtad dan atau kufur akan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Berarti kalau murtad itu ya Ustaz bisa pulang balik begitu enggak masalah dong ya. Bagus. Beberapa sahabat Nabi ada yang murtad sampai 2 kali. Jangan salah. Ketika kasus Isra dan Mi'raj itu beberapa sahabat tidak kuat karena kejadian yang di luar nalar kemampuan manusia untuk untuk bisa menerima itu, sehingga beberapa murtad walaupun akhirnya masuk Islam lagi. Terus ketika Nabi Seto menghadap kepada Allah, itu beberapa yang murtad tapi beberapa masuk Islam lagi. Jadi beberapa itu ada yang murtad 2 kali para sahabat Nabi. Tidak semuanya, tapi ada beberapa yang begitu. Yang tidak boleh itu kalau main-main. Nah, maka orang yang murtad itu kalau sampai dia ada indikasi mempermainkan agama, itu hukumannya bisa hukuman mati kalau di negara Islam. Itu seperti itu, karena dianggap mempermainkan agama. Itu aja sih sebenarnya. Jadi intinya itu Bu ya, harus segera tobat, minta ampun kepada Allah. Nah kita ini maaf, ada nggak kita potensi berbuat salah satu di antara semua itu? Mungkin. Nah makanya harus sering-sering beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah setiap saat. Tidak usah khawatir. Tapi tidak usah khawatir juga untuk hal-hal yang kita nggak sengaja sih, insya Allah sudah Allah ampuni sih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau untuk hal-hal yang disengaja ya menuntut adanya taubat tadi itu. Dan secara umum kita selepas sholat pasti insya Allah beristighfar kan. Dan secara umum pula kalau kita merasa berdosa, kalau masih banyak kepekaan iman pasti kan astagfirullah. Nah, itu bertobat itu insya Allah menjadikan asbab apa yang tadinya bermasalah menjadi tidak masalah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, memurnikan niat, Bu. Untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Karena orang menjelang Ramadan itu kadang niatnya itu macam-macam, Bu. Ini real ya. Kalau nggak salah, kalau nggak Ramadan kemarin, Ramadan sebelumnya saya agak lupa itu. Ada jamaah saya orang Kemang juga, tapi Kemang agak sanaan. Itu cerita sama saya. Saya Ramadan kemarin mencret Ustadz beberapa hari. Loh kenapa Bu? Saya bilang gitu. Mungkin saya salah niat kali Ustadz ya. Kenapa? Saya Ramadan itu dari awal Ramadan dan niat untuk menguruskan badan Ustadz. Bu, puasa itu karena Allah. Kan Al-An'am ayat 162 itu loh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya itu semata-mata hanya karena Allah Rabbul Alamin. Jadi nggak usah niat ingin turun berat badan, nggak usah. Itu bonus saja, Jadi tetap puasa itu karena Allah. Itu pokoknya puasa karena Allah. Adapun kemudian Allah kasih kita bonus sehat, itu bonus saja. Jadi nggak usah diniatkan gitu loh, nggak usah niat itu puasa aja kan. Tentu real loh Bu, itu real. Beliau cerita sendiri, saya nggak tahu isi hati orang kan. Beliau cerita, mungkin muhasabah saya mungkin karena saya salah niat kali saja. Jadi dari awal beliau puasa itu memang niat ingin menguruskan badan. Ya mencret beberapa hari itu ya. Itu seperti itu. Itu bisa namanya ditata niat. Orang menjelang Ramadan itu senengnya itu motivasinya beda-beda. Ada yang motivasi ukhrawi, semangat karena Allahnya tinggi. Ini kesempatan saya untuk beramal, beribadah, meningkatkan ketakwaan, mendapatkan ampunan. Nah, itu semangat yang betul itu.
Tapi ada juga yang seneng itu karena pesanan nastar banyak. Misalnya pesanan nastar banyak, pesanan jahitan banyak atau apa. Misalnya gitu ya. Boleh nggak itu? Begini. Dalam bulan Ramadan bukan nggak boleh dagang, boleh. Bukan nggak boleh seneng kalau dagangan laku, boleh nggak apa-apa. Seneng nggak apa-apa. Cuman maksud saya itu jangan yang itu yang pokok gitu loh. Yang pokok itu kita seneng menyambut Ramadan karena ini kesempatan saya untuk dapat ampunan Allah. Secara maksimal maksudnya. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan pemaafan dari Allah secara maksimal. Ini kesempatan saya untuk meraih gelar takwa. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan jaminan bebas dari siksa api neraka setiap harinya atau setiap malamnya di bulan Ramadan. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Spirit yang mesti kita bangun harusnya senang yang begitu itu. Itu kiranya yang saya bilang tadi, mengikhlaskan niat untuk semata-mata karena Allah itu dengan cara seperti itu. Bisa dimengerti no? Nah itu jadi yang kita bangun itu. Mas saya pribadi itu Bu, kalau udah masuk Sya'ban kayak gini, nanti biasanya setelah 15 Sya'ban ya, atau menjelang Ramadan, dan hampir setiap malam Ramadan itu saya berusaha, kalau di rumah ada air zam-zam, itu saya minum air zam-zam sambil doa. Di samping doanya zam-zam ya, saya doa gini biasanya, Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek, gak ngantuan gitu. Itu gitu, mohon sama Allah. Apa kalau saya doa sekali itu jangan terserah jenengan. Kalau biasanya Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah itu bersungguh-sungguh, kuat melek, gak ngantuan. Itu saya tambahin gak ngantuan itu. Karena kadang baru baca Al-Quran, baru baca 1-2 udah ngantuk. Dan makanya gitu kita makanya harus dimujahadai. Mujahadah itu bisa dengan doa, bisa dengan kopi juga nggak apa-apa. Kopi ya boleh, nggak apa-apa. Saya sering sarankan ke ibu-ibu gini. Kan kalau ibu mulai baca Al-Quran mulai ngantuk itu coba muhasabah aja. Ini ngantuk atau ngantuan. Nah itu coba dia harus muhasabah. Kalau memang betul-betul ngantuk, objektif ngantuk tidur, itu perintah itu. Karena kita tidak boleh zalim pada mata kita. Kalau objektif ngantuk. Tapi kalau ngantuan tuh gini, perasaan istirahat cukup, makan cukup, semuanya cukup, kok masih ngantuk aja, berarti ngantuk. Yang model begitu dimujahadai. Coba agak-agak dipaksa bangun lah, apa tadi bikin kopi apa ya, ngunyah marning atau apa gitu ya. Kan marning agak nah itu supaya melek itu maksudnya itu. Ya, itu mujahadah namanya. Maka saya kalau saya pribadi minum air zam-zam itu, minum zam-zam sambil doa sama Allah itu, Bismillah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek, gak ngantuan itu. Gak ngantuan saya tambah itu, gak ngantuan itu. Biar karena kadang problemnya ngantuan itu, Bu. Itu seperti itu. Ya, Allah mapaksakeun itu doanya juga bagus. Nah, itu semangat yang kita bangun, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan pahala itu melimpah enggak biasanya. Rahmat melimpah ruah tidak biasanya. Keberkahan melimpah ruah tidak biasanya. Aneka jaminan kebaikan termasuk bebas dari api neraka itu melimpah ruah tidak biasanya. Maka kalau itu kita lalui begitu saja kan sayang banget. Nah, sementara kemampuan kita kan terbatas. Supaya kita diberi kemampuan oleh Allah, maka mohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Nah, itu yang kedua, memurnikan niat, ya. Jadi ditata niatnya Ramadan mendekat kepada Allah karena Allah, jangan karena supaya berat badan tuh turun. Itu hanya bonus saja itu wis. Nah, kemudian sehat itu bonus lah. Semua karena Allah. Yang terakhir memurnikan amal, Bu. Memurnikan amal itu maksudnya bagaimana? Pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang memang boleh ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi. Contoh sekarang, contoh. Puasa Ramadan ini, Bu,
puasa yang menuntut adanya kejujuran. Saya ulang ya, puasa itu secara umum tidak hanya Ramadan ya. Itu puasa yang menuntut adanya kejujuran. Yang tahu betul takaran kapan harus berpuasa, kapan boleh berbuka, itu yang tahu kan kita. Dan kalau kita khianat, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Bisa dipahami dong, betul? Saya tidak tahu loh, Bu Hera sekarang puasa atau tidak. Karena puasa itu kan tidak ada yang tahu kecuali Bu Hera dan Allah dan Bu Hera saja. Orang bisa saja ngaku puasa tapi ternyata dia nggak puasa, bisa nggak? Bisa. Wong kepergok siang hari makan saja, ketemu sama temannya, loh kamu nggak puasa? Astagfirullah, lupa saya. Bisa begitu. Masih sampai bisa mengelak. Kita berkumur nelen dikit air nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Nah, maka itu kembali pada kejujuran saja. Contoh gini misalnya, jenengan sahur, di tengah sahur tiba-tiba terdengar adzan subuh. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan jenengan saja. Nah itu gimana kalau begitu itu? Gimana kalau begitu itu? Saya mau terangkan dulu ya, secara hukum dulu ya. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam hadis Abi Dawud diantaranya ya, itu lagi sahur bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di tengah-tengah sahur itu terdengar suara adzan. Nah, Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, apakah boleh saya minum? Karena beliau belum minum. Kata Nabi, Aukamakal, barang siapa yang bersahur, kemudian dia mendengar suara adzan, hendaklah dia segera menyelesaikan yang ada di tangannya. Jadi yang ada di tangannya boleh. Maka kata Nabi boleh. Beliau minum akhirnya. Nah, sampai sini mau terangkan fikihnya Bu ya. Yang pertama, ada yang mengatakan adzan itu ternyata adzan pertama, bukan adzan kedua. Berarti itu belum subuh berarti tidak apa-apa memang kalau itu. Satu dulu. Kalau kita gampangannya masih imsak lah, itu masih boleh. Itu satu. Nah, namun kalau kita menggunakan analisa fikih, kalau itu belum subuh kan Sayyidina Umar nggak perlu tanya juga kan sebenarnya. Berarti ada kemungkinan. Nah ini kalau kita bicara kemungkinannya ya, itu adalah waktu subuh. Loh kok masih boleh? Tapi yang tersedia di tangan. Saya dulu pernah belajar namanya ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astronomi Islam tentang penetapan waktu sholat diantaranya. Diantaranya ya. Semua waktu sholat itu ditetapkan sudah masuk 2 menit kecuali subuh. Contoh, misalnya maghrib hari ini 18.17 misalnya gitu ya. Berarti aslinya waktu maghrib itu adalah 18.15. Karena sudah masuk 2 menit penetapan waktu sholat itu. Kecuali subuh. Kalau subuh itu ditetapkan 2 menit sebelumnya. Nah, jadi gini misalnya, kalau sekarang subuh misalnya jam 4.32. Berarti waktu subuh aslinya jam 4.34. Jam 4.34 berarti. Iya. Nah, makanya gini Bu, kalau ibu pas sahur misalnya sahur ada adzan subuh beneran ini. Kalau muadzinnya adzannya tepat waktu kayak adzan di TV, adzan di radio kan tepat waktu biasanya. Kalau di masjid kan tergantung muadzinnya ngantuk apa tidak. Kalau adzan tepat waktu loh ya. Itu ibu boleh selesaikan yang ada di tangan itu. Segera minum. Bisa dipahami ya? Yang di tangan loh, bukan yang di piring, yang di tangan. Yang di tangan ya. Iya, segera selesaikan itu. Ya, minum itu, segera minum itu. Kalau di piring isinya tongseng, tengkleng, sames, wow, yo. Makanya harus segera minum itu. Minum aja udah selesai dengan minum aja itu. Nah, jadi jangan jangan dengan sengaja menyelesaikan yang di piring. Jadi selesaikan yang di tangan bukan yang di piring. Sudah ingat-ingat itu. Ya itu maksudnya maknanya segera itu maksudnya. Ya maksudnya itu maksudnya segera maksudnya. Ya kan kita hanya ada waktu 2 menit kan, maka segera minum itu, jangan berlambat-lambat itu. Kalau menyelesaikan yang di piring dulu wassalam. Iya. Kenapa? Iya. Ya sebaiknya yang di tangan segera minum aja, segera ambil dan minum aja. Yang di piring abaikan, ya serahkan kepada makhluk yang lain. Asal segera.
Kan hanya ada waktu 2 menit itu. Hanya ada waktu 2 menit. Kalau nggih, asal adzannya tepat waktu loh ya. Kalau adzannya agak lelet ya berarti lewat sudah waktunya. Udah berarti puasa dalam keadaan tidak bersahur sudah. Itu ngoten. Cuman memang ini fikih ya, ini fikih ya. Jadi kalau istilahnya kalau memang adzan subuhnya tepat waktu di mana hakikatnya masih kurang 2 menit waktu ihtiyatnya, silakan segera tapi kalau sudah nun sewu masuk waktu sudah sekian menit ya jangan sudah ya berarti Pak sudah nggak sahur, puasa sekuatnya udah. Kalau nggak kuat ya sudah kita ganti di hari yang lain, misalnya terpaksa nggak kuat misalnya gitu. Ngoten nggih itu nah itu namanya pada yang nggak boleh lebih jangan dilebihkan gitu maksudnya. Nah, yang boleh lebih silakan dilebihkan, yang nggak boleh kurangi jangan dikurangi misalnya gitu. Contoh apa yang nggak boleh dikurangi? Contoh gini Bu, di Duren Jaya, Kampung Cerewet itu saya pernah dapat laporan tahun 2006 Bu. Ada sekelompok orang buka puasanya itu jam 5 sore. Iya, buka puasanya jam 5 sore. Terus ditegur oleh orang masjid, Pak, kenapa puasanya nggak maghrib? Buka puasanya nggak maghrib kok jam 5 sore. Jawabannya apa? Mas, buka puasa itu jam 5, maghrib itu waktunya sholat katanya. Nah, ini ngarang-ngarang. Ini namanya belum waktunya. Iya dikerjakan. Nah itu namanya nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Ini nggak boleh gitu. Monggo Bu. Nggih. Nggih. Secara umum ibu ikuti yang ibu yakin saja. Jadi ya ibu nggak usah bingung, ibu ikuti yang ibu yakin aja. Kalau ibu yakin dengan yang ada di HP ibu misalnya karena sudah terformat dengan sangat baik dan selalu tepat misalnya, tidak ada. Kalau saya biasanya kalau Ramadan tuh sering lebih percaya ke radio kadang. Radio itu, kalau radio itu kadang adanya seringkali tepat waktu kan dia itu. Ya, atau kalau enggak ibu yang ada di program internet itu aja, itu enggak ada masalah. Ibu yang percaya mana itu aja lah. Karena kan semuanya kalau saya sering membanding-bandingkan ya. Jadi ada beberapa waktu sholat itu yang saya lihat di beberapa tempat sama ini. Nah itu yang saya pilih biasanya. Karena ada juga kan yang kadang agak kecepatan 1 menit atau 2 menit itu ya. Saya lebih condong kepada yang di mana-mana di beberapa tempat itu sama. Itu yang cenderung saya pilih itu biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pun itu mengikhlaskan akidah, niat dan amal ya. Di bawah ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi. Contohnya apa misalnya, ibu terawih habis isya langsung boleh. Nanti tengah malam sekalian tahajud terawih boleh silakan. Waktu sholat itu terbentang sekian lama. Karena kan kadang orang itu di awal waktu nggak punya kesempatan, baru sempatnya silakan aja. Bahkan ada beberapa jamaah itu yang kadang pulang kerja itu cowok apa Ustaz? Witir aja boleh nggak ya? Boleh aja, kan nggak wajib. Cuman sayang aja kalau kita nggak sholat malam itu sayang aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pun sekarang yang kedua di samping ikhlas, yang kedua harus benar tadi ya. Untuk benar harus ada 2 hal kata para ulama. Untuk benar harus ada 2 hal. Apa itu? Yang pertama dengan ilmu. Dengan ilmu yang pertama. Yang kedua dengan ittiba. Pun saya ulang, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ittiba. Ya ittiba, ngikut Nabi Muhammad SAW. Pertama dengan ilmu. Kenapa kok harus dengan ilmu? Karena kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Gimana mau diterima oleh Allah? Dia ngawur. Nah, kalau dia ngawur gimana mau diterima amalnya? Emang ada Ustaz orang puasa ngawur? Ya mungkin aja ada. Contoh gini misalnya, mohon maaf nih. Ada orang
Di dalam berpuasa itu dia hanya fokus pada sahnya puasa, tapi tidak fokus pada diterimanya puasa. Sehingga puasa tapi sibuk menggunjing, puasa tapi sibuk menggibah, puasa tapi matanya jelalatan penuh syahwat misalnya. Omongannya nggak disortir, kupingnya nggak difilter, semua didengerin, gosip didengerin. Nah itu namanya dia nggak pakai ilmu. Kenapa? Karena dia hanya fokus pada sahnya ibadah, tapi nggak fokus pada diterimanya ibadah. Padahal berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Makanya kita butuh ilmu supaya kita tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa merusak amal nilai dari puasa itu. Nah, ini pentingnya ilmu lagi ya. Saya ditanya orang, suatu pagi ada orang WA saya. Bukan WA, SMS. Masih musimnya SMS. Orangnya udah wafat orangnya. Semoga Allah rahmati beliau, amin. Nah, beliau WA SMS saya. Ustadz, pas Ramadan itu pagi-pagi. Tadi saya menggibah Ustadz. Kira-kira pahala puasa saya habis nggak Ustadz? Saya bilang habis, saya bilang gitu. Karena ada hadisnya kan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, maka Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan pahala kan? Kamakal. Dia bilang, iya habis pahala ibu, saya bilang gitu. Kalau gitu saya nggak usah puasa aja kali Ustadz ya, dia bilang gitu. Saya bilang, janganlah, ibu tetap puasa. Ibu masih hidup nggak? Masih Ustadz, alhamdulillah ya. Ada tobat minta ampun pada Allah. Kata beliau, emang kalau tobat pahalanya balik Ustadz, tidak mau rugi dia. Balik bu, insya Allah. Mana dalilnya? Tadi Al-Furqan ayat 70 itu. Jadi kalau tobat, keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Itulah penting kita tahu ilmu bu. Kan kadang namanya manusia ya, kadang nggak sengaja. Astagfirullah. Ini puasa ngomong apa tadi? Astagfirullah. Itu supaya yang tadinya harusnya hilang nggak jadi hilang gitu maksudnya. Itulah pentingnya kita punya ilmu. Menahan diri, betul. Itu memang puasa melatih kita untuk itu memang. Apalagi yang nyata-nyata salah ya. Saya tahun 2004, tadi 2006 ini 2004. Saat itu saya di Pasuruan, ada acara Bahsul Masail di pesantren Sidogiri saat itu. Itu ada orang itu nanya saat itu. Ngasih informasi di Bandara Pujon Malang Jawa Timur itu ada seseorang yang seorang guru spiritual lah gitu ya. Itu kalau puasa Ramadan dia bilang sama murid-muridnya, orang puasa itu dilarang makan apapun. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dilarang makan apapun kecuali lontong. Itu terjadi itu tahun 2004 itu. Nah, itu jamaahnya kalau berilmu kan mestinya kan nanya, maaf guru, hadis tentang lontong itu di mana kan gitu. Tapi karena ada yang atau banyak yang tidak berilmu, mantu-mantu aja. Makanya hati-hati dengan kelompok-kelompok. Termasuk tadi yang puasa, buka puasanya jam 5 sore. Itu di Duren Jaya sini, itu saya dapat laporan dulu. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya hati-hati. Nah, makanya kalau berilmu pasti enggak mau pasti. Karena maaf tidak menggunakan ilmu ya akhirnya pada ngikut gitu. Nah, yang terakhir itu ittiba, ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau di bulan Ramadan begini, Nabi itu di luar intinya Nabi itu di luar bulan Ramadan orangnya sangat baik. Di dalam bulan Ramadan jauh sangat lebih baik lewagi. Dah kita jalan. Nabi itu di luar bulan Ramadan orangnya sangat baik. Nabi itu di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan jauh sangat lebih baik lewagi. Gimana bahasanya, gimana coba itu? Secara umum begitulah gambarannya. Maksudnya gini Bu, ini kalau saya simpelkan ya. Dari sekarang pasang niat dan doa mohon pada Allah agar nanti kita di bulan Ramadan itu bisa diberi kemauan dan kemampuan untuk lebih baik lagi, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Nah itu seperti itu. Bukan berarti kita menjadi hamba Ramadan dalam pengertian baik aja di bulan Ramadan, enggak. Kita di luar bulan Ramadan kita tetap berusaha baik. Cuma di dalam bulan Ramadan kita sengaja lebih baik lagi. Nabi itu termasuk begitu.
Nabi itu di luar bulan Ramadan baik banget. Masuk bulan Ramadan lebih baik lagi, bahkan jauh lebih baik lagi. Kira-kira gitu. Gimana bahasanya itu? Kayak gitulah kira-kira. Jadi ya, jadi menyengaja lebih baik di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan itu benar, tidak ada masalah. Jangan terprovokasi dengan sebagian orang, kamu itu baiknya cuma bulan Ramadan aja. Ya kalau itu kalimatnya betul sih, memang salah sih kalau dia hanya baik di bulan Ramadan aja. Tapi kalau yang dimaksud adalah di bulan Ramadan kita lebih baik, ya, di luar Ramadan tetap baik, ya itu yang benar memang. Nah kalau Ramadan kita sama dengan di luar Ramadan, ya apa bedanya Ramadan dengan tidak Ramadan? Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Yang siapa dulu, Bu Maria dulu apa Bu Vina dulu? Oke, monggo. Mau tanya masalah puasa nazar. Apakah itu ada batasan waktunya atau tidak? Karena ini pengalaman saudara saya itu, dia puasa nazar itu sepanjang hidupnya. Itu kecuali ya yang diharamkan itu. Hari-hari pasir. Iya. Tapi di luar itu setiap hari puasa karena nazar. Itu gimana Pak Ustaz? Baik. Kalau memang nadarnya begitu, maka sepatutnya ditunaikan. Itu satu dulu. Cuman kalau dilihat kok puasanya tiap hari dan itu sependek yang saya pahami bisa terjadi takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan. Maka nampaknya ada baiknya nadarnya itu dibatalkan saja. Kenapa? Karena puasa sepanjang tahun soalnya. Saran saya itu dibatalkan saja. Kalau memang kemarin nadarnya itu mengandung unsur sumpah, janji gitu kepada Allah, dibayar denda yang lainnya aja. Jadi pertama tobat, dibatalkan nadarnya, dia bertobat minta ampun pada Allah, terus diganti dengan di surah Al-Maidah itu pilihannya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Nah, jadi silakan memberi makan 10 orang miskin dengan niat membayar kafarat nadar yang mengandung unsur sumpah tadi itu. Saran saya begitu. Tapi kalau beliau mau puasa terus dengan ketentuan tadi, secara hukum sih nggak ada masalah. Cuman saya khawatir itu masuk dalam kategori takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan. Karena itu kategorinya puasa tiap hari. Sementara yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma berkenaan dengan semangat puasa itu, beliau diajarkan untuk puasa Daud. Daud itu sehari puasa sehari tidak itu. Wallahu alam bishawab. Gitu ya Bu Maria. Monggo Bu Vina. Davina apa Vina juga? Vina aja nggak pakai Davina ya. Uzab. Safrina. Loh malah salah berarti kalau Vina berarti. Kalau saya manggil Bu Vina berarti tambah salah berarti. Enggak, memang panggilan saya Vina, Pak. Vina, tapi nama aslinya Safrina. Pak Ustadz, mengenai puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan, selama kita sehat, apakah kita boleh membayar fidyah? Tapi yang selama ini saya lakukan, saya tidak pernah melakukannya, saya tetap bayar puasa, walaupun saya waktu itu sempat hamil dan menyusui, saya tetap bayar puasa. Dan yang kedua, kalau kita tertinggal nih membayar puasa 1 tahun ini, apakah tahun depan kita bayar lagi? Berarti double gitu Ustaz. Bagus. Yang pertama, yang dimaksud membayar fidyah untuk kategori sakit itu adalah sakit yang dia tidak bisa bayar puasa di hari yang lain karena sakitnya itu. Betul, tidak salah. Kalau mengenai hamil dan menyusui itu ulama secara umum berbeda pendapat. Ada pendapat yang pertama dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Itu beliau memberlakukan untuk wanita hamil dan wanita menyusui masuk dalam kategori yang cukup bayar fidyah saja. Itu dalam pendapat dua ulama besar ini. Namun kalau di dalam pendapat imam madhab sependek yang saya pahami di antaranya madhab Syafi'i, itu wanita hamil dan wanita menyusui masuk dalam kategori yang tetap wajib mengqadha di hari yang lain ketika dia mampu. Adapun dia tidak mampu karena masih menyusui, gak usah mengqadha dulu, gak apa-apa.
Nah, menarik kemudian. Kalau sampai kelewat tahun berikutnya bagaimana? Karena belum disapai anaknya. Begini rumusnya ya. Kalau saya pribadi nih ya. Kepada istri saya yang menyusui itu atau kepada istri saya yang sedang hamil dan tidak kunjung bisa mengganti di tahun itu, perintah saya gini, kalau sekiranya masih bisa diganti dengan kodok puasa dulu. Selama 1 tahun dari bulan Syawal tanggal 2 sampai Sya'ban ya. Selama masa itu coba diganti dengan puasa dulu deh. Bisa dipahami ya maksudnya? Nanti menjelang Ramadan, Sya'ban enggak kemput itu. Ternyata masih menyisakan hutang. Itu saya tutup pakai fidyah dulu. Kalau saya pribadi ya saya tutup pakai fidyah dulu. Terus saya sarankan tetap nanti di tahun-tahun berikutnya kalau sudah disapai betul anaknya itu diganti dengan puasa. Kalau puasa Iya. yang tertinggal di bulan Ramadan. Ya, sebentar, nanti sampai. Ya, itu dulu ya Bu, satu. Nah, menarik tadi, kalau sudah kelewat bagaimana? Ini kan Sya'ban udah mau habis nih misalnya, nggak sempat kebayar nih yang Ramadan tahun ini kan, akhirnya tahun depan kan baru bayar. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada kewajiban membayar puasa Ramadan plus fidyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya walaupun kalau kata saya tapi lebih sunnahnya nggak ada dua-duanya, pilih aja di antaranya. Yang penting tobat minta ampun pada Allah. Tapi kalau untuk lebih berhati-hatinya, di samping puasa, ibu bayar fidyah juga. Kalau telat 2 Ramadan, fidyahnya 2 kali berarti. Bukan puasanya 2 kali, bukan. Puasanya tetap sekali. Tapi fidyahnya yang 2 kali. Kalau misalnya itu masuk tahun kedua, misalnya, itu dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya, sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, Bu, nggih. Tadi Ustaz sampaikan bahwa sebelum dia aja, kalau dia bertaubat, insya Allah dia punya Betul. Tapi sepengetahuan saya bahwa Islam itu kan ada jaminan untuk masuk surga. Terus, nggih. Bagaimana kaitannya dengan itu tadi dia belum tobat, tapi dia sudah meninggal. Apakah dia tidak bisa untuk masuk surga meskipun untuk tingkatan yang keberapa gitu? Apa tetap dia masuk neraka? Sambun. Ya, jadi intinya satu Bu Aning. Seseorang itu kalau di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, tidak bergeser dia dari la ilaha illallah, maka dia ada kesempatan untuk masuk surga walaupun di kloter yang paling terakhir. Mana dalilnya? Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada bab tentang syafaat. Termasuk ada dalam Quran Sahih Hadis Qudsi. Itu syafaat Nabi kita Muhammad SAW itu sampai menyentuh orang yang di dalam hatinya itu hanya ada sebiji zarrah la ilaha illallah saja. Jadi kebayang nggak orang nggak punya kebaikan sama sekali, cuma la ilaha illallah tak. Dan dia tidak pernah bergeser dari la ilaha illallah. Sebenarnya gini sih Bu, dalam hadis Sahih Bukhari ya, Nabi itu tidak khawatir kita berbuat syirik sebenarnya. Yang Nabi khawatir itu adalah justru fitnah harta. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi sebenarnya insya Allah lah, asal orang sudah bersyahadat dengan sungguh-sungguh ya, dia tidak akan bergeser dari la ilaha illallahnya. Walaupun tampak zahirnya sepertinya dia berbuat syirik. Contoh gini Bu misalnya, ada orang punya keris keramat misalnya gitu. Dia mengkeramatkan betul keris itu. Saya mau tanya, keris keramat itu disimpan nggak sama dia? Kenapa kok disimpan? Takut hilang. Berarti dia menganggap keris itu lemah, betul ya? Bahkan diasah juga kan takut karatan. Berarti dia berkeyakinan bahwa keris itu lemah. Berarti sebenarnya orang yang beriman dengan baik dan benar itu dia tidak akan pernah menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, nggak ada. Dia tetap mengakui sebenarnya yang selain Allah itu lemah sebenarnya. Ada orang kemaruk sama dukun. Sampai koyok-koyok dukun itu seperti Tuhan bagi dia gitu ya. Tapi kemudian dia kalau pulang kasih salam tempel ke dukunnya. Ditanya sama temennya, kamu kok kasih uang sama dia? Kan kasihan dia punya keluarga, nanti siapa yang ngasih makan keluarganya? Berarti dia menganggap dukun itu lemah. Jadi sebenarnya orang itu asal beriman dengan baik dan benar di dalam hatinya, itu tidak akan pernah dia menganggap ada yang sama, betul-betul sama selain Allah dengan Allah, nggak ada. Pasti itu. Makanya syafaat Nabi dengan izin Allah itu nanti menyentuh orang yang hatinya itu gelap Bu, nggak ada kebaikan sama sekali, kecuali satu titik putih saja, dan itu la ilaha illallah tok.
Saya membayangkan itu pas dia mau nikah baca asyahadat itu dia mantap betul. Saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah macam-macam, tapi itu masih diakui oleh Allah. Maka kalau kita baca hadis itu, di mana ada orang yang hatinya nggak ada kebaikannya sama sekali kecuali la ilaha illallah. Kalau kita baca hadis itu ya, kita tidak akan gampang mengkafirkan orang sebenarnya. Nah, namun pelajaran tentang syirik tetap harus kita pelajari. Nah, supaya kita ini jangan sampai berbuat syirik. Walaupun secara umum dalam hadis Bukhari itu bahkan Nabi tidak mengkhawatirkan kesyirikan pada diri kita. Yang Nabi khawatirkan justru adalah fitnah harta sebenarnya. Satu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa dikatakan bahwa di neraka tidak ada orang Islam intinya ya. Semua orang Islam pada akhirnya tidak ada. Ya, karena orang yang paling sedikit titik imannya pun itu pada akhirnya masuk surga. Itu wallahu a'lam bishawab. Moga Bu Yasni. Ya, saya mau nanya masalah Al-Kahfi yang dibaca di malam Nggih. wajib sunnah. Terus kira-kira dapatnya apa ya? Kenapa diwajibkan di malam Jumat? Baik. Sebenarnya membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu hukumnya sunnah bukan wajib. Yang sahih sebenarnya bukan seluruh surah Al-Kahfi tapi 1 sampai 10. Dan yang sahih adalah bukan hanya malam Jumat tapi malam kapan saja. Itu sebenarnya. Justru yang membaca surah Al-Kahfi satu surat utuh di malam Jumat atau hari Jumat itu hadisnya lemah justru. Ya, cuman jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Justru yang sahih adalah 10 ayat 1 sampai 10 dan itu tidak hanya malam Jumat tapi setiap malam kapan saja. Kalau kata Nabi dalam hadis itu ada cahaya dari dia sampai ke Ka'bah sana. Sehingga dengan bacaan itu dia insyaallah tidak akan tertipu oleh tipu daya Dajjal. Ya, jadi itu surah Al-Kahfi itu perlu kita baca supaya kita selamat dari tipu daya Dajjal. Syukur-syukur hafal. Ya, untuk 1 sampai 10 itu terutama. Ya, itu ada cahaya antara Ka'bah dengan kita. Itu dalam hadisnya begitu kamakal. Doakan semua insyaallah. Fatimah didoakan semua. Bu Aning dan Astrid didoakan juga. Ya, semua kita doakan semuanya insyaallah. Kita tutup dulu ya dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vina kemarin